mengenai masalah khatib itu memang ada syarat-syaratnya. Ya, misalnya kalau kita sementara khatib, lalu ada anak berkeliaran, kalau anak-anak berkeliaran biarkan, ya baca saja konsep khutbahnya. Tidak bisa dipedulikan anak karena memang biasanya itu anak-anak seperti itu tidak menjadi persoalan. Yang menjadi persoalan kalau ibu-ibunya meninggalkan tempat. Nah, baru kita bisa bilang, Ibu, dengarkan dulu khutbah ini. Saya sementara baca khutbah itu tidak ada masalah. Daripada kita khutbah tidak ada yang mendengarkan. Ya, kalau anak-anak tidak ada masalah, kita lanjutkan saja khutbah. Yang menjadi persoalan kalau orang dewasa yang semua mau meninggalkan tempat, kita bisa sampaikan silahkan mendengarkan khutbah. Sebagaimana Nabi pernah mengatakan sementara khutbah lalu mengatakan yang punya kepentingan silahkan lakukan, yang terlalu berhajat tidak apa-apa tidak mendengarkan khutbah. Nah, jadi bisa kita kalau memang terlalu dipentingkan, tapi kalau tidak seperti anak-anak lari tidak apa-apa, kita jangan hiraukan, baca saja khutbah sampai selesai. Saya kira hanya waktunya 10 menit kalau cepat membaca atau 15 menit. Ya, tidak terlalu lama. Ya, sekira seperti itu. Sama. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Mungkin ada partisipan yang mau bertanya, silakan Pak Ibu. Sebelum kami persilakan Pak Bupati untuk memberikan petunjuk kepada kita semua. Nah, kita tampilkan khutbahnya dulu secara utuh supaya bisa dilihat. Ya, terutama bahasa Arabnya kita bisa baca. Ya. Jadi terutama ini yang pertama khutbah Idul Fitri bersama dengan keluarga memetik hikmah wabah COVID-19. Nah, jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sekurang-kurangnya kita baca 3 kali. Tapi sebanyak-banyaknya kita baca 9 kali. Tidak bisa lewat dari 9 kali. Jadi sekurang-kurangnya itu takbirnya yang pertama 3 kali dan sebanyak-banyaknya 9 kali. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdahu wa rasulahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadiruna wal hadirat ittaqullah faqad fazal muttaqun wa alamu anna yaumakum hadza yaumun azim wa aidun karim. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Lalu kita mulai. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Semua kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini masih berkesempatan melaksanakan salat Idul Fitri. Meskipun hanya dilaksanakan di rumah, walaupun masih ada yang melaksanakan di masjid atau tanah lapang, wabah corona membuat kita tetap harus beribadah di Ramadan dan Lebaran dalam suasana yang lain. Orang yang memiliki ikatan batin dengan masjid merasakan ibadah Ramadan yang sangat berbeda. Tapi bagi yang tidak biasa ke masjid, bisa jadi biasa-biasa saja. Pada kesempatan ini, mari kita doakan keluarga kita, guru kita, sahabat kita, tenaga medis kita yang telah wafat baik terkait dengan COVID-19 maupun dengan sebab lain. Semoga Allah ampuni, rahmati, diluaskan kubur mereka dan dimasukkan ke dalam surganya. Bagi kita, bagaimanapun situasi atau pelajaran, kondisi Ramadan selalu dapat kita ambil hikmah atau pelajaran, setidaknya dari sisi tanggung jawab kita masing-masing dihadapkan Allah Subhanahu wa taala.
Hal ini karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah atau mengabdi kepadanya, bukan untuk main-main sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya. Apa hasibatum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Jadi konsep ini Bapak Ibu yang saya muliakan, sekurang-kurangnya dibaca 3 kali sebelum kita tampil di depan ibunya. Nah, jangan sampai konsep ini sudah matang lalu kita kaku membaca ayat di depan ibunya. Ya, saya kira kalau bahasa Indonesia tidak ada masalah, langsung ke bawah. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirat. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, ya. Nah, setelah khutbah pertama kita duduk. Ya, kita duduk sejenak. Ya, tapi duduknya itu bukan berarti duduk untuk mau minum. Jadi kalau malah kesempatan makanya itu dah ngajul mandre bepa mau lanjutkan khutbah kedua. Tidak, hanya sekadar duduk sebentar lalu berdiri lagi. Jadi jangan mengambil kesempatan duduk, lalu AC makan kue dulu, minum baru bangkit, lanjutkan khutbah kedua, tidak. Atau duduk pertama langsung minum air dulu, terlalu capek, berkhutbah di depan ibunya. Tidak. Jadi sejenak saja duduk sebentar sekali. Terutama disinilah doa yang mudah dijawab oleh Allah, mabainal khutbataini. Ketika antara 2 khutbah, lalu imamnya duduk, maka disinilah khatibnya duduk, maka doa di sini yang mudah dijawab. Nah, setelah itu kita bangkit melanjutkan khutbah kedua. Ya, ini masih khutbah pertama mungkin dari ayatnya. Ya, itu penutupnya tadi khutbah pertama. Nah, ini penutupnya, coba penutupnya khutbah pertama. Ada ayatnya. Barakallahu, ini penutupnya khutbah pertama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minati wal mu'minina wal mu'minati fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Nah, setelah itu kita duduk sejenak saja. Kalau kalau kita mau ambil waktu, baca saja doa Rabbana Atina, setelah itu kita bangkit berdiri membaca khutbah kedua. Nah, ini khutbah keduanya. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamdu. Alhamdulillahi rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ayyuhal nas ittaqullah. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi khutbah kedua Bapak Ibu yang saya muliakan, isinya itu intinya doa. Kalau khutbah pertama tadi intinya nasihat. Bahasa apapun yang kita mau pakai. Tapi khutbah kedua ini adalah intinya doa. Setelah dibuka khutbah langsung doa. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya, Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur razikin wahdina wa najjina minal qaumiz zalimin wal kafirin. Allahumma dafa'annal ghala wal bala'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkara was suyufa al mukhtalifa wasyada'ida wal mihna ma zahara min hawa ma batana min biladina hadza khassatan wa min buldanil muslimina ammatan innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Uzkurullaha azkurukum wa la zikrullahil akbar waskuru ala ni'amihi yazidakum wa li zikrullahil akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ya, bisa saja sampai di sini saja.
Ya, jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi sebaiknya ini diulang-ulang ini memang sampai 3 kali, terutama ini khutbah kedua. Ya, kemudian yang kedua, sebelum kita berkhutbah di depan keluarga, perhatikan memang khutbah kedua, jangan sampai tidak ada dibawa naik, nanti di atas baru bilang mana khutbah. Nah, itu bahaya. Karena jangankan kita, banyak juga hatib-hatib yang lain dia lupa khutbah keduanya. Ada yang simpan di songkoknya, ya. Ternyata songkoknya yang satu dipakai, songkoknya yang satu di rumah, yang ada khutbah keduanya. Nah, ini yang bahaya. Makanya perhatikan memang khutbah kedua sebelum kita tampil khutbah, karena ini yang bahaya karena banyak bahasa Arabnya. Saya kira demikian penjelasan tentang mengenai masalah khutbah. Ya, Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau ada yang ingin bertanya, akan persilakan dengan hormat. Terima kasih. Ya, silakan Pak yang mau bertanya. Apakah bisa Pak Ustaz itu ada ditambahkan huruf Latin di bawah Al-Qur'annya tadi, tulisan Al-Qur'annya? Ya. Apakah bisa ditambah huruf Latin di bawahnya? Begini, kemarin sebenarnya mau ditambah huruf Latin, tapi takut karena terlalu banyak dilihat. Ya, terlalu banyak lihat, jangan-jangan dibaca Arabnya, dibaca juga Latinnya. Jadi sehingga diambil kesimpulan bahasa Arabnya saja. Ya, meskipun misalnya ya harus dilatih 3 kali dibaca baru ini. Kalau ditulis Latinnya terlalu banyak kelihatan. Ya, jadi bisa-bisa yang mau baca khutbah takut membaca dia. Ya, saya kira lebih baik bahasa Arabnya sekalian belajar juga mengaji. Ya. Saya kira begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Jadi saya lihat banyak sekali chat yang masuk ini meminta filenya untuk dikirimkan. Insya Allah sebentar kami share kemana-mana ini filenya. Kemudian kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, mari kita persilakan Bapak Bupati Pindrang untuk memberikan petunjuk dan arahan kepada kita semua. Untuk itu kami persilakan kepada beliau. Silakan Pak Bupati. Tapi masih ada yang mau bertanya kayaknya tuh. Ada Pak Wakil Bupati tadi kalau tidak salah ingin bertanya. Ini ada Pak Ilyas ingin bertanya. Ya mungkin masih banyak. Silakan Pak dulu. Lanjut aja masih ada bertanya. Ya, silakan Pak Ilyas. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bupati yang saya hormati, Bapak Wakil Bupati, Pak Sekda, dan seluruh peserta FitCon yang saya hormati. Jadi yang ingin saya mau usul kepada Ustaz, karena saya lihat itu teksnya masih panjang kalau menurut saya. Jadi yang bisa bahasa Arab itu barangkali yang wajib saja Ustaz. Supaya jangan terlalu panjang bahasa Arabnya itu, karena baru dilihat itu banyak tapasoron itu. Itu karena terlalu panjang saya lihat. Pembukaannya kalau bisa yang terlalu panjang. Kemudian khutbah kedua yang wajib saja in bahasa Arab, baca Arab seperti taqullah. Kemudian bahasa Indonesia saya seterusnya itu sampai akhir. Nanti Rabbana kan semua orang tahu, Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi mohon barangkali bisa dikoreksi sebelum diedar begitu. Supaya berani semua. Kalau begitu panjangnya, tidak ada yang berani itu. Biar bahasa Arab panjang sekali juga saya lihat. Bisa barangkali dikoreksi Ustaz kalau boleh. Ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya begini, kemarin kita mau kurang sekali, tapi ini sebenarnya sudah dipres dan inilah yang paling singkat. Ya. Kalau mengenai masalah mukadimahnya itu ada petunjuknya di Kifayat. Kalau memang misalnya terlalu banyak dilihat di mukadimahnya, itu ada di petunjuk Kifayat. Baca saja Allahu Akbar 3 kali, baru baca Alhamdulillahirabbil alamin, baru baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lalu baca ittaqullah atau bahasa Indonesia mari kita memperkuat takwa. Sudah masuk nasihatnya kepada keluarganya, bisa juga tidak terikat di dalam itu.
Kalau ada misalnya mau nasihati anaknya, bisa juga sedikit, lalu ditutup. Nah, kalau khutbah keduanya seperti itu, Allahu Akbar, Allahumma alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, lalu baca doa. Doanya itu kalau memang tidak mau terlalu panjang doanya, Rabbana atina saja. Ya, sebenarnya ini sudah dipres dan inilah yang paling sederhana. Nah, makanya di kepiat itu ada petunjuk lagi. Kalau mau secara simpelnya, lihat di kepiat. Jadi cukup takbir 1 kali atau 3 kali, lalu alhamdulillahirabbil alamin, ya, lalu salawat, lalu pesan takwa, lalu pesan takwa nasihat sedikit, lalu ditutup. Kalau penutupnya barakallahu walakum fil Quran, susah saja, bisa saja barakallahul azim. Ya, tidak perlu sampai akhirnya. Cuma tidak bagus kalau dalam khotbah saraga itu dipersimpel sekali. Ya, cuma makanya lihat di petunjuk kaifiatnya, inti-intinya saja diambil di situ, ada di petunjuk kaifiat khotbah. Makanya disisipkan di situ petunjuk kaifiat khotbah. Wajibnya saja kalau memang tidak bisa baca semua. Ya, saya kira di situ di petunjuk kaifiat. Tidak perlu dirubah lagi khotbah saraganya ini karena sudah dipres dan itulah jadinya. Jadi kalau masih mau kurangi, lihat di petunjuk kaifiatnya. Baca takbir, baca alhamdulillahirabbil alamin, baca salawat Allahumma shalli, kemudian berwasiat kepada takwa, dia bahasa Indonesia, berikan nasihat, tutup. Ya, barakallahu li walakum atau barakallahu. Sudah selesai. Nah, kalau misalnya tidak bisa dibaca secara keseluruhan. Kalau khutbah keduanya, karena itu adalah intinya doa, maka membaca doa itu banyak-banyak lebih bagus. Tapi kalau tidak bisa, cukup Rabbana atina sudah selesai. Saya kira kalau mau dipersimpel lagi. Ya, tapi ini sudah dipersimpel, jadi khutbah saraga ini tidak bisa lagi dikurangi. Tapi kalau mau dikurangi dalam pelaksanaannya, lihat di kaifiat khutbah, ada di situ. Makanya kita lampirkan juga tata cara khutbah, ada di situ garis besarnya. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Saya lihat ada chatnya juga ini dari Camat Tasawito. Silakan Pak Camat Tasawito. Ya, bertanya langsung ke Bapak Bupati, Bang. Izin. Ya. Jadi Bapak Bupati yang terhormat, Bapak Ustaz yang saya muliakan, para peserta ceramah Ramadan yang sama saya muliakan, singkat saja Bang, izin bahwa mengingat sudah ada beberapa masjid, beberapa wilayah dalam wilayah kami mengajukan permohonan sholat id di masjid, maka dalam hal ini saya ingin mendapat penegasan kembali sesuai dengan baik surat edaran pemerintah pusat, pemerintah provinsi, begitu juga dengan surat edaran dari kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Pindrang, baik Sidrap maupun Parepare, yang menganulir surat edarannya tentang pelaksanaan sholat id bukan di rumah. Mohon penjelasan, Bang. Terima kasih. Terima kasih Pak Camat. Nanti itu dijelaskan oleh Pak Bupati setelah sesi untuk Pak Ustaz. Iya. Selanjutnya siapa lagi Pak? Silakan Pak yang bertanya langsung kepada Pak Ustaz dulu. Kita masuk ke materi saya dulu mengenai tata cara Idul Fitri ini. Tolong hostnya dibantu kami untuk melihat resen, siapa tahu ada yang angkat tangan kami dan lihat. Mesti cuma pakai HP juga ini. Silakan Pak. Siapa tahu ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada lagi, kami persilakan kepada Pak Bupati untuk memberikan. Itu Pak Camat Landrisan silakan mau bertanya. Silakan.
Ya. Ustaz semua Ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi Bapak Bupati yang kami muliakan, Bapak Dr. Abdul Salam Tarabi selaku penceramah, teman-teman kepala dinas, camat. Ini hanya pertanyaan titipan ini Pak Ustaz. Ini pertanyaan titipan dari masyarakat kami. Apakah katanya tidak bisa dikaset saja itu Pak Dokter Ketua MUI untuk ini, itulah yang kita putar kalau kita salat Id di rumah. Begitu, singkat saja Ustaz. Oh, sudah. Iya, silakan. Begini, Pak. Jadi sebenarnya itu khutbah, saya tadi katakan sunat. Jadi kalau mau dikaset baru diputar khutbah, ya, saya kira lebih baik jangan khutbah kalau tidak ada yang bisa khutbah. Ya nanti apa namanya cara-cara yang lain diputar setelah salat Id di rumah, duduk-duduk. Ya. Jadi lebih baik karena itu hanya sunat apa namanya khutbahnya. Kalau memang tidak bisa, ya itu dibolehkan tidak khutbah. Tetapi salatnya itu sunat muakkad, sangat dipentingkan. Jangan sampai kita tidak melaksanakan salatnya. Ya, saya kira seperti itu Pak Camat. Jadi jangan dikasih. Ya, terima kasih Ustaz karena ada wargaku di sini dan tolong ditanyakan itu kalau bisa. Jadi ini hanya pertanyaan titipan Ustaz. Terima kasih banyak Pak Dokter. Ya. Silakan lagi yang lain Pak. Ibu. Partisipan sekarang tinggal 114 orang ini. Mungkin ada lain-lain? Ya, katanya tulis pesan saja atau resen. Kayaknya semua ini menunggu semua ini. Jadi saya kira ini ada chat yang masuk. Apakah bisa khutbah pakai video conference? Saya kira sama tadi pertanyaan dari Camat Landrisang ini. Ada chat juga yang masuk seperti itu Pak Ustaz, pakai video conference. Saya kira sudah dijawab tadi, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak. Pertanyaannya sama dengan Pak Camat Landrisang. Iya, sama. Ada yang lain barangkali? Ya, kalau sudah tidak ada lagi Pak, Ibu, kami persilakan kembali kepada Bapak Bupati untuk memberikan arahan dan petunjuk kepada kita semua. Ya, hai Pak Bupati. Ya, terakhir itu ada saya lihat Pak Inspektur. Silakan Pak Inspektur. Bang, Pak. Udah ada pincernya. Coba audio Pak Inspektur. Ya. Ya, terima kasih Pak Bupati. Saya cuma saran ini karena tadi ada juga ditanyakan sama Pak Ilyas. Jaga jarak Pak. Ya. Jaga jarak. Ya, Pak Seda. Jadi tadi ada ditanyakan sama Pak Ilyas. Katanya yang penting-penting, jangan terlalu panjang. Bahkan juga bisa ini sekadar saran, itu khutbah yang penting-penting dikasih warna. Jadi yang wajib. Nah, yang tidak wajib disebut ke apa namanya, yang nggak usah warnanya apa. Supaya kita bisa pilih-pilih yang warna yang ternyata ini wajib-wajib lagi kita baca. Terima kasih. Iya. Mau di blog yang bertanya. Silakan Pak Ustaz. Iya. Ya, di tanda-tanda yang penting-penting. Sebenarnya di khutbah itu semuanya penting. Ya, semuanya penting. Jadi begini Pak ya, ini khutbah ini sebenarnya latihan juga membaca tulisan Arab. Jadi kalau kita sudah lancar membaca ini, bagaimana kita latihan juga mengaji. Ya,
Jadi kalau kita biarkan terus ditulis Latin, jangan-jangan baca Quran juga mau ditulis Latin. Nah, makanya kita membiasakan ini Pak ya. Jadi semuanya sebenarnya penting-penting. Cuma itu tadi saya bilang, kalau kita mau lebih singkatnya lagi, lihat di pedoman khutbah. Bah, intinya itu takbir satu kali, alhamdulillahirrabbilalamin satu kali, salawat Allahumma salli satu kali, kemudian wasiat takwa, kita bertakwa satu kali, kemudian nasihat baca ayat satu kali, ditutup barakallah, selesai. Ya. Itu jadi tolong dibaca itu kepiat khutbah kalau kita mau persingkat betul. Ya. Bapak Ibu yang saya muliakan. Saya kira seperti itu Allah. Iya. Saya kira seperti itu Pak, betul Pak Ustaz, bahwa ini juga masih ada 3 hari. Masih ada 3 hari kita untuk pesantren kilat COVID. Ada yang lain lagi? Tidak ada lagi, kalau tidak ada. Tidak ada ya. Terima kasih Pak Sekda, kami hormati Pak Wakil Bupati, Pak Ketua DPR, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Sekda dan seluruh jamaah tausiah yang hadir di PITKON ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya sehingga kita mesti diberi kekuatan, kesehatan, keimanan untuk hadir di kegiatan ini. Saya kira yang disampaikan oleh Pak Ustadz cukup jelas sekali semuanya yang menyangkut persiapan menghadapi sholat Idul Fitri. Ini menanggapi pertanyaannya Pak Camat Sawito, dan saya kira ini bukan cuma Camat Sawito yang mempertanyakan seperti ini, sudah berapa camat yang menyampaikan ke saya. Karena sampai hari ini memang Pinrang belum mengeluarkan edaran apakah kita lakukan sholat Idul Fitri di masjid atau di rumah. Ya. Yang beredar di luar dulu itu kita mengizinkan. Tapi itu saya jawab, itu masih kita dalam kajian. Itu dalam kajian. Dan memang selaku pemerintah daerah menginginkan kalau bisa, itu awalnya kita beri kelonggaran, mulai sholat Jumat sampai sholat Idul Fitri itu kita akan memberi kelonggaran lebih awal. Tapi ternyata setelah ada edaran yang begitu tegas dari pemerintah pusat dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang melakukan untuk sementara melakukan ibadah katakanlah Idul Fitri dengan sholat Jumat yang terakhir ini untuk tetap dilakukan dulu di rumah masing-masing. Ini instruksi dari pemerintah pusat dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dan malah saya lihat beberapa kabupaten yang sudah mengeluarkan edaran untuk melakukan sholat Idul Fitri di masjid atau lapangan, itu akhirnya dia anulir kembali surat edarannya supaya tidak melakukan. Contoh kabupaten tetangga, Sitra, itu paling awal mengeluarkan surat edaran untuk melakukan sholat Idul Fitri di masjid atau lapangan. Makassar. Tetapi semua terbantahkan dengan hasil instruksi yang berlaku mulai kemarin. Untuk tetap diminta masyarakat bersabar supaya tetap melakukan sholat Idul Fitri dengan sholat Jumat di rumah masing-masing. Ya, pemerintah Kabupaten Pinrang ini memang belum mengeluarkan edaran secara resmi. Tetapi pasti saya akan mematuhi
aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi. Karena saya lihat pertimbangan dan penyampaian dari situ, ketika kita lihat perkembangan penyakit COVID ini yang terjadi semakin hari semakin meningkat. Walaupun kita ada di posisi tren yang lagi menurun. Tetapi apakah ada yang bisa menjamin dengan keadaan seperti ini kita bisa pertahankan menurun, atau minimal kita bertahan, yang kita tidak minta-minta adalah bertambah. Ini yang kita khawatirkan. Dan yang menjadi kekhawatiran pertama saya adalah ketika kita buka, kita melakukan sholat Idul Fitri di Pinrang, Parepare tidak, Sidrap tidak, sementara di sana positifnya sudah 30 lebih semua. Dan siapa yang bisa menjamin apakah warga Sidrap, warga Parepare tidak ke Pinrang untuk melakukan sholat Idul Fitri? Nah, ini penyakit penularannya sangat luar biasa. Kita tidak tahu ketika yang datang melakukan sholat Idul Fitri adalah carrier. Ini resikonya ada di warga kita. Ini resikonya ada di masyarakat kita. Makanya ini betul-betul penuh dengan kajian, dan butuh pemahaman dan kesabaran kepada seluruh masyarakat Pinrang yang mendengarkan ini. Saya tahu persis bahwa ini live streaming di media sosial, di FB. Ini saya betul-betul minta kesabarannya ketika kita mengeluarkan edaran bahwa tetap dianjurkan untuk melakukan sholat Idul Fitri di rumah masing-masing. Makanya kita memulai memberikan contoh khutbah dan juga petunjuk-petunjuk salat, tuntunan salat ketika kita melakukan di rumah. Ini tadi yang disampaikan oleh Ketua MUI. Jadi ini saya himbau kepada seluruh camat, seluruh desa dan lurah, dan terlebih khusus kepada seluruh masyarakat. Kami atas nama pemerintah daerah dan juga Ketua Gugus masih ingin meminta supaya tetap melakukan sholat Idul Fitri di rumah masing-masing dan sholat Jumat di rumah masing-masing. Sholat duhur, sholat Jumat diganti dengan sholat duhur. Ini permohonan maaf kami yang sebesar-besarnya atas nama pemerintah, karena kami harus mengikuti protokoler kesehatan, protap kesehatan, dan juga protap instruksi yang disampaikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Saya tahu persis masyarakat kita sangat merindukan untuk melakukan sholat berjamaah, apakah itu sholat tarwih, apakah itu sholat Jumat maupun sholat Idul Fitri. Saya kira kita sama-sama merindukan semua ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid. Ini pasti ini kita rindukan semua. Tidak ada yang tidak merindukan. Tetapi karena persoalan penularan penyakit ini yang begitu cepat, ini juga yang menjadi satu kekhawatiran yang sangat besar dan menjadi beban pemikiran kami selaku pemerintah daerah yang juga sekaligus Ketua Gugus, supaya bagaimana caranya ini tetap tidak ada penularan yang begitu besar yang terjadi di Pinrang. Ini memang dilematis sekali keputusan ketika kita mengambil. Saya sudah minta pendapat para ulama, para tokoh-tokoh agama kita yang ada di Pinrang, termasuk Ketua MUI. Saya terang bahwa saya dalam tahap yang sangat dilematis sekali untuk mengambil satu keputusan. Di satu sisi, saya tahu persis bahwa kerinduan masyarakat Pinrang ini sudah ingin sekali melakukan salat berjamaah. Sudah ingin sekali melakukan ibadah di masjid. Apalagi di dalam suasana bulan puasa ini. Apakah itu tarwih, salat Jumat, dan lebih-lebih salat Idul Fitri seperti yang dijelaskan oleh Pak Ustadz tadi, oleh Pak Kiai, bahwa inilah hadiah kita. Tetapi satu dengan lain hal, katakanlah ini ada instruksi ya,
pasti juga saya akan mengambil satu kebijakan mengikuti instruksi pusat dengan instruksi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Karena ini juga demi kemaslahatan dan kebaikan dan kenyamanan masyarakat Pinrang secara keseluruhan. Jadi camat, para lurah, kepala desa yang mendengarkan di sini dan terlebih khusus kepada masyarakat yang kami cintai di Pinrang ini, tolong kami minta kesabarannya, kita selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadapi cobaan ini, bahwa kita masih dianjurkan untuk melakukan sholat Idul Fitri di rumah masing-masing. Ini saya minta kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Pinrang untuk tetap melakukan sholat Idul Fitri masing-masing di rumah. Ini permohonan maaf dari saya selaku pemerintah daerah dan juga sekaligus ketua gugus tugas. Karena seperti inilah protap yang dilakukan oleh tingkat pusat dengan tingkat provinsi yang sampai ke tingkat daerah, dan ini berlaku sampai seluruh Indonesia. Ini yang saya sampaikan, jadi tolong Pak Camat dihimbau. Ini kita himbau ya. Ini kita himbau kepada seluruh masyarakat. Tolong Pak Camat, Pak Desa, Pak Lurah, tentu koordinasi dengan Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, Pak Binsa, Pak Binkantipmas, untuk tetap jangan bosan-bosan menghimbau dan meminta kesabaran kepada seluruh masyarakat kita yang ada di Pinrang untuk tetap melakukan sholat Idul Fitri di rumah masing-masing. Insya Allah, di samping lewat media sosial tuntunan-tuntunan sholat ini dan tuntunan khutbah yang tadi kita perlihatkan di sini, kita juga akan perbanyak secara fisik, dan insya Allah besok kita mulai bagikan. Saya minta Kabak Kesra karena ada hadir di sini, saya lihat besok ini sudah harus terbagi Pak. Ini juga saya sudah perbanyak tadi, tolong Kabak Kesra perbanyak lagi ini hadir di sini supaya camat bisa membagikan secepatnya dan sampai ke masyarakat kita. Jadi sekali lagi atas nama pemerintah daerah dan juga sekaligus ketua gugus tugas, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena ternyata kami belum bisa mengizinkan untuk melakukan sholat Idul Fitri secara berjamaah di masjid. Kami masih tetap menganjurkan untuk melakukan sholat Idul Fitri atau ibadah lainnya untuk dilakukan di rumah masing-masing. Saya kira demikian Pak Camat. Sekali lagi saya kira ini adalah keputusan yang sangat tidak populis, keputusan yang sangat tidak populer, dan saya tahu persis tentu ini keputusan yang sangat disayangkan oleh masyarakat kita, tetapi karena keadaan dan penyakit akhirnya sangat dilematis mengambil satu keputusan. Saya kira demikian, tapi perlu kita ketahui sedikit bahwa keputusan ini kita tidak ambil secara sendiri-sendiri. Tentu keputusan ini kita ambil berdasarkan hasil rapat Forkopimda dan juga hasil masukan dari beberapa tokoh agama yang ada di Pinrang. Walaupun ada instruksi dari pusat dan instruksi dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, kami selalu masih tetap melakukan rapat-rapat dengan forum koordinasi pimpinan daerah, dan juga kami tidak pernah lupa selalu melibatkan dan meminta saran dan pendapat daripada tokoh-tokoh agama yang ada di Pinrang. Saya kira demikian. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau ada yang bertanya, silakan.
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekadar penyampaian bahwa yang mau dibagikan tadi melalui chat itu sudah terkirim. Yang filenya itu tadi khutbah seragam dengan kaifiat salat Idul Fitri. Yang tadi meminta lewat chat, alhamdulillah sudah dibagikan. Jadi kalau ada yang masih mau minta, langsung dikirim sekarang. Terima kasih. Kami persilakan Pak Bupati, Bapak Wakil Bupati untuk menyampaikan tambahan kalau ada Pak Wakil. Kalau tidak ada, saya kira demikian arahan dan petunjuk dari Bapak Bupati Pindrang untuk kita pedomani dan tidak lanjut bersama dengan penuh rasa tanggung jawab. Selanjutnya, sebagai penutup, mari kita berdoa bersama yang dipimpin oleh Pak Kiai. Silakan Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal 'afiyatan fil jasad bi rahmatika ya arhamar rahimin wa salamati ahli biladi Pindrang bi rahmatika ya arhamar rahimin. Min waba virus corona bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian seluruh rangkaian acara Ramadan pada malam hari ini. Dan mari kita membaca alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup bersama acara pada malam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Henry tak sek dah.